إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Ikhwatal iman, saudara-saudara seaqidah, alhamdulillah wa syukrulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua, khususnya kepada saya pribadi, untuk bisa bertatap muka dengan saudara-saudara saya di tempat ini, di Masjid Al-Kautsar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga hubungan kita, ya, di atas akidah yang benar, di atas Islam yang sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di sini tentunya hanyalah sekedar nasihat dari seorang saudara kepada saudaranya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama Islam ini adalah agama nasihat. Agama Islam ini adalah agama nasihat. Agama Islam ini adalah agama nasihat. Oleh karenanya, sekali lagi saya katakan, ini hanyalah nasihat seorang saudara kepada saudaranya, sesama akidah, sesama Islam, sesama iman. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan ucapan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tentang 4 hal yang harus kita ketahui. Dan saya yakin antum juga pernah mendengar 4 hal tersebut, akan tetapi min babit tadhkirah, sebagai bab peringatan bagi ana pribadi serta bagi antum yang ada di tempat ini. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwasanya wajib atas seorang muslim, baik dia laki-laki maupun wanita, untuk mengetahui 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, tentang ilmu. Bahwasanya kewajiban seorang muslim ataupun muslimah yang pertama adalah menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ilmu yang kita maksudkan di sini adalah ilmu yang sesuai dengan Al-Qur'an, yang sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Ilmu inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian di dalam menuntut ilmu, kita harus mencari guru-guru yang mengajarkan ilmu dengan kriteria yang telah saya sebutkan tadi, yaitu guru-guru, ustaz-ustaz yang mengajarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang sesuai dengan sunnah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Di dalam mencari guru, mari kita cari guru sebanyak-banyaknya, ya, kita cari guru sebanyak-banyaknya. Kalau antum membaca sejarah para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahkan disebutkan di beberapa riwayat tentang biografi beliau, guru beliau itu sampai 300 orang, saking banyaknya. Artinya di sini jangan kita taklid, fanatik kepada satu guru, ya. Jangan kita fanatik kepada Ustaz Fulan atau kepada Ustaz Allan dan seterusnya. Akan tetapi ambillah ilmu itu dari setiap orang yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Karena Al-Quran dan Sunnah, atau ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, ini merupakan barang hilang yang dimiliki oleh seorang mukmin. Sebagaimana perkataan para ulama, al-haqqu dallatul mu'min, kebenaran itu adalah barang hilang yang dimiliki oleh seorang mukmin. Artinya dimanapun ia menemukannya pasti ia akan mengambilnya, tidak pandang bulu. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Abu Hurairah diajarkan sebuah kebenaran oleh iblis, subhanallah, Abu Hurairah diajarkan kebenaran oleh iblis,
Maka Rasulullah SAW mengatakan, sadaqa wa huwa kadzub. Apa yang ia ajarkan kepadamu itu adalah benar meskipun dia adalah seorang pendusta. Yaitu ketika iblis mengajarkan kepada Abu Hurairah untuk selalu membaca ayat kursi apabila ia ingin tidur di tiap malamnya agar ia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, jangan fanatik kepada Ustaz Fulan atau jangan fanatik juga kepada Ustaz Allan. Kemudian terkadang ada kita sering mendengar misalnya ada perselisihan antara Ustaz Fulan dengan Ustaz Allan, maka kita sebagai penuntut ilmu tugas kita hanyalah menuntut ilmu. Jangan kita kotori lisan-lisan kita untuk membicarakan kehormatan para ulama. Jangan kita kotori lisan-lisan kita untuk membicarakan kehormatan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Asakir sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Al-Imam Ibnu Asakir memberikan pesan kepada kita para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, i'lamu, ketahuilah, anna luhumal ulama'i masmumah, bahwasanya daging-daging para ulama, bahwasanya daging-daging orang-orang yang memiliki ilmu masmumah, beracun. Daging-daging mereka beracun. Artinya jangan engkau membicarakan atau menggibah mereka. Kemudian beliau mengatakan, wa'adatullahi ma'lumatun fi hatki astari muntaqisihim, dan telah maklum, telah ma'ruf di kalangan manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membongkar kedok orang-orang yang suka menggibah para ulama, yang suka menggibah orang-orang yang memiliki ilmu, yang suka menggibah para ustaz dan seterusnya. Oleh karena itu, jagalah nama baik daripada ustaz-ustaz kita. Meskipun terkadang terjadi perselisihan di antara mereka, misalnya kita mengaji kepada Ustaz A, kemudian Ustaz A berselisih dengan Ustaz B, selama mereka berdua mengajarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka jaga nama mereka, hormati mereka, bahkan doakan mereka. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, karena beliau adalah murid daripada Imam Syafi'i, beliau mengatakan, setiap salatku aku selalu mendoakan Imam Syafi'i. Padahal antum ketahui Imam Ahmad sering sekali berselisih dengan Imam Syafi'i, dengan gurunya. Akan tetapi beliau mengatakan, setiap salatku apabila aku berdoa, aku tidak pernah melupakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itulah akhlak dari para ulama. Jadi yang pertama, kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Jangan kita sibukkan diri kita dengan permasalahan-permasalahan khilafiyah, dalam artian yang diperselisihkan oleh ustaz-ustaz kita, kemudian membuat kita sibuk ikut-ikutan sebagai penuntut ilmu. Tugas kita hanyalah menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, al-amalu bihi. Setelah kita menuntut ilmu, kita amalkan ilmu yang kita telah tuntut tersebut. Karena Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, dan juga para ulama yang lainnya, iktida'ul ilmi al-amal. Konsekuensi daripada ilmu itu adalah diamalkan. Dan bahkan orang yang telah menuntut ilmu, apabila ia tidak mengamalkan ilmunya, maka ia sama dengan orang-orang Yahudi al-maghdubu alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, apabila kita ingin melihat agama kita yang kita cintai ini, yaitu agama Islam, jaya dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh agama, maka tidak ada cara lain selain daripada menuntut ilmu kemudian mengamalkan ilmu yang telah kita tuntut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-28, Allah mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa dinul haq. Kata para ulama tafsir sepakat mereka mengatakan yang dimaksud dengan dinul haq adalah al-amalus salih. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan membawa al-ilmun nafi', dengan al-amal as-salih? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, agar Allah menangkan Islam ini di atas seluruh agama. Oleh karena itu, setelah kita menuntut ilmu, maka kita amalkan. Kemudian kewajiban yang ketiga setelah kita amalkan adalah ad-da'watu ilaihi. Kita mencoba untuk mendakwahkan ilmu yang kita telah miliki itu kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ballighu anni walau ayah,
sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Artinya setelah engkau bisa memahami satu ayat Al-Quran dengan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, maka sampaikan kepada orang lain supaya dakwah ini bisa menyebar. Jadi bukan hanya tugas ustaz, memang benar untuk berdakwah itu memang harus memiliki ilmu. Akan tetapi apabila antum sudah memiliki ilmu meskipun hanya satu ayat, dan ilmu yang antum miliki itu benar sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka antum dakwahkan kepada orang lain biar dakwah ini bisa menyebar. Bukan hanya dakwah ini berputar pada komunitas kita saja, akan tetapi biar dakwah ini menyebar kepada orang-orang lain. Kemudian yang terakhir, kewajiban kita adalah as-sabru 'alal adza fihi, kita bersabar atas gangguan yang kita dapatkan ketika kita menyebarkan ilmu yang benar ini. Ketika kita menyebarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita harus bersabar. Karena yang namanya orang berdakwah, selama yang ia dakwahkan itu benar, maka dia pasti akan mendapatkan cobaan. Dan ini sunnatullah, sunnatullahi allati qad khalat min qabl, keputusan Allah yang telah berlalu dari zaman dahulu. Kalau kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah para nabi dan rasul, tidak ada seorang nabi pun yang mulus dalam dakwahnya. Pasti mereka akan ditentang. Karena kebenaran itu pasti akan ditentang oleh orang, sebagian orang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah mereka berselisih, artinya sebagian mereka menerima dan sebagian lain menolak, kecuali setelah datang kepada mereka kebenaran. Pasti apabila kita menyampaikan kebenaran, pasti ada yang pro dan ada juga yang kontra. Oleh karena itu kita harus bersabar, ya. Kita harus bersabar. Dan untuk bersabar ini, di antara cara kita untuk bersabar adalah dengan menyadari bahwa tugas kita hanyalah menyampaikan, bukan membuat orang mendapatkan hidayah, bukan. Karena mendapatkan hidayah itu adalah tugas Allah Subhanahu wa taala. Untuk memberikan bahwasanya si fulan mau menerima dakwah kita, itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hanya berdakwah. Wa ma 'alar rasuli illa al-balagul mubin, kata Allah. Dan tidaklah kewajiban bagi seorang rasul kecuali hanya menyampaikan. Jadi tidak ada namanya kegagalan atau tidak ada namanya gagal di dalam berdakwah. Yang namanya orang gagal di dalam berdakwah adalah apabila ia meninggalkan dakwah. Itulah orang yang gagal di dalam berdakwah. Akan tetapi selama ia berdakwah, maka ia tetap sukses. Antum perhatikan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW bersabda, "Uridat alayya al-umamu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahad." Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku tentang umat-umat sebelum kalian, kata Nabi. Maka aku melihat seorang nabi bersamanya ar-rahad. Yang dimaksud dengan ar-rahad itu kurang dari 10. Pengikutnya kurang dari 10. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulan. Dan aku melihat seorang nabi pengikutnya hanya 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan aku melihat seorang nabi dan dia sama sekali tidak memiliki pengikut. Apakah kita akan berani mengatakan bahwa nabi tersebut gagal di dalam berdakwah? Sungguh demi Allah, kalla, sekali-kali tidak. Mereka sukses karena mereka adalah dai terbaik yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya. Ya, tidak ada yang namanya kegagalan dalam berdakwah. Orang yang gagal adalah orang yang meninggalkan dakwah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, antum jaga 4 perkara ini. Yang pertama, antum tuntut ilmu, fokus menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, antum amalkan pada diri antum sendiri. Kemudian yang ketiga, antum dakwahkan. Kemudian yang keempat, antum bersabar di dalam berdakwahkan atau mendakwahkan kebenaran dan kebaikan tersebut. Insyaallah antum akan bahagia di dunia serta di akhirat kelak. Jadi mungkin hanya ini ya nasihat singkat dari saya. Kurang dan lebihnya tentunya kurang ya, bukan lebih ini ya. Ini sekedar tausiah singkat lah dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan juga membuat kita istiqamah di dalam agama ini, terutama pada zaman kita ini ya, yang penuh dengan fitnah dan cobaan, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Fitnah syahwat adalah fitnah yang berkaitan dengan kemegahan atau kemewahan dunia, baik itu berupa wanita maupun harta dan seterusnya. Adapun fitnah syubhat, maka itu berkaitan dengan pemahaman-pemahaman, doktrin-doktrin. Fitnah syubhat ini bisa antum tepis, bisa antum bantah dengan ilmu, sedangkan fitnah syahwat
hanya antum bisa bantah dengan amal saleh. Oleh karena itu sekali lagi ilmu dan amal saleh ini mari kita jaga. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.